Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Lestari. Saya mahasiswi Teknik Industri UIN Riau, Fakultas Sains dan Teknologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan proposal min saya. Nah, yang berjudul Rancangan Alat Ergonomik Wiper Multifungsional untuk meningkatkan kinerja dan keselamatan kerja cleaning service di perusahaan X. Nah, di sini dosen pembimbing saya adalah Ibu Mary Siska STMT. Baik, kita mulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Di pendahuluan itu adalah latar belakang. Kita mulai dari penjelasan desain produk industri. Desain produk industri adalah salah satu aktivitas luas dari inovasi teknologi yang berhubungan dengan pengembangan bentuk, pengembangan teknik, proses produksi, dan peningkatan pasar suatu produk. Pada saat membersihkan kaca yang cukup tinggi, cleaning service akan kesulitan karena kaca susah dijangkau. Terkadang cleaning service harus jinjit dan mendongak ke atas. Hal ini jika dilakukan secara terus-menerus akan membuat punggung dan leher menjadi cepat lelah. Dari masalah tersebut, maka perlu ada rancangan ulang atau redesign alat ergonomik wiper multifungsional yang dapat dikatakan ergonomis, aman, nyaman, dan mengurangi kelelahan melalui perancangan fasilitas kerja baru yang akan memudahkan pekerja untuk membersihkan kaca. Yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana mengefektifkan alur aktivitas membersihkan kaca menjadi lebih nyaman dan efektif. Yang kedua, bagaimana mendesain alat pembersih kaca yang dapat menimbulkan daya tarik bagi konsumen dan mencerminkan kinerja positif bagi desain tersebut. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Yang pertama itu menghasilkan rancangan alat ergonomik wiper multifungsional untuk meningkatkan kinerja dan keselamatan kerja cleaning service di perusahaan X. Tujuan penelitian yang kedua adalah mengetahui hasil analisa ergonomis dari produk pembersih kaca dengan menggunakan perhitungan antropometri. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti dapat memaksimalkan fungsi dari wiper multifungsi dan tentu saja juga dapat mengurangi ketidaknyamanan, faktor cepat lelah, jenuh, dan tangan merasa pegal karena aktivitas yang dilakukan dapat digunakan sebagai proses pembelajaran pada suatu masalah yang dihadapkan di dunia nyata, serta mengembangkan keterampilan daya pikiran, serta kemampuan menerapkan ilmu yang selama ini dapat di bangku kuliah, menambahkan wawasan mengenai permasalahan yang ada dalam praktek kerja yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu bagi konsumen. Dengan adanya perancangan alat ergonomik wiper multifungsional ini diharapkan dapat untuk mempermudah dan mempercepat dalam proses pembersihan kaca serta mampu meningkatkan kinerja cleaning service dan mampu meminimalkan waktu proses pembersihan kaca dan dapat mengurangi tingkat kelelahan. Nah, fungsi yang ketiga, manfaat yang ketiga bagi pembaca sebagai referensi bagi orang yang akan melakukan penelitian di masa depan. Terus batasan masalah, batasan masalah ya di sini yang pertama itu membahas tentang desain pembersih kaca bagi pekerja yang bersifat multifungsional. Yang kedua, pengukuran parameter teknik menggunakan metode Quality Function Deployment DFD. Yang ketiga, pembuatan desain dilakukan dengan software AutoCAD. Asumsi penelitian. Keterbatasan dalam penelitian pengembangan ini meliputi yang pertama, dosen pembimbing memahami standar mutu alat pembersih kaca ini. Yang kedua, hasil penelitian perangkat pembelajaran kimia yang disusun oleh review tidak diuji cobakan pada cleaning service. Yang selanjutnya, posisi penelitian. Yang pertama itu penelitian sebelumnya pernah dilakukan penelitian serupa dengan judul pengembangan panel peraga multifungsi sistem lampu kepala sebagai upaya meningkatkan kompetensi sistem penerangan mahasiswa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata pada tes tersebut menggunakan alat sebesar 52,33. Sedangkan penelitian lain yang berjudul peningkatan kompetensi mediagnosis sistem pengisian sepeda motor menggunakan media peraga. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata pada tes sebelum menggunakan media peraga sebesar 55,0034 dan nilai rata-rata pada tes setelah menggunakan alat sebesar 66,00
103. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa mengalami peningkatan besar sebesar 20,9% dari hasil sebelum menggunakan media. Lanjut ke bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama itu pengertian ergonomi. Ergonomi sebagai disiplin keilmuan yang mempelajari manusia dalam kaitannya dengan pekerjaannya. Istilah ergonomi lebih populer dipergunakan oleh beberapa negara Eropa Barat. Yang kedua, tujuan ergonomi. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan pekerja. Lingkungan ergonomi. Lingkungan ergonomi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ergonomi fisik atau physical ergonomic. Yang kedua, ergonomi kognitif atau cognitive ergonomic. Yang ketiga, ergonomi organisasi atau environmental ergonomics. Yang keempat, ergonomi lingkungan. Selanjutnya yaitu peranan ergonomi. Peranan ergonomi dalam sistem kerja adalah untuk melindungi tenaga kerja dari pengaruh negatif akibat pemakaian peralatan atau mesin yang tidak serasi dengan gerakan manusia. Di sini ada metode Rula. Tahun 1993, Dr. Lynn McAtemy memunculkan metode Rula, metode Rapid Upper Limb Assessment, atau Rula merupakan metode cepat penilaian postur tubuh bagian atas. Berikutnya ada antropometri. Istilah antropometri berasal dari kata antro yang berarti manusia dan metri yang berarti ukuran. Data antropometri itu ada 3. Yang pertama, struktural antropometri data. Yang kedua, fungsional antropometri data. Yang ketiga, Newtonian antropometri data. Berikutnya ada pengukuran antropometri manusia, yaitu ada 4 juga. Yang pertama itu pengukuran tangan, kedua pengukuran kaki, ketiga pengukuran kepala, keempat pengukuran lebar bahu. Baik, lanjut kita ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Nah, yang pertama itu kita mulai dulu. Habis itu kita tentukan studi pendahuluan, studi literatur, rumusan masalah, tujuan penelitian. Nah, baru kita masuk ke pengumpulan data. Yang pertama itu kita lakukan kayak hasil wawancara lingkungan kerja. Yang kedua itu pengukuran data antropometri. Setelah itu, baru kita bisa menjadi biomekanika, antropometri, green ergonomi, lingkungan kerja, dan display. Setelah kita lakukan itu, maka kita analisa dan dapatlah penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Di bab 3 ini ada studi pendahuluan. Studi pendahuluan berisikan tentang bab 1 yang terdiri atas landasan latar belakang serta mengetahui rumusan masalah, tujuan praktik, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan bagaimana penulisan yang ada pada penelitian ini. Yang kedua ada studi literatur. Studi literatur adalah membantu dan dalam menyelesaikan masalah pada penelitian yang berisikan teori dan informasi yang berhubungan dengan penelitian dan dijadikan landasan untuk melaksanakan penelitian. Yang ketiga ada rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan salah satu perumusan yang dilakukan sebelum menetapkan sebuah tujuan dari penelitian ini serta masalah-masalah apa saja yang dapat pada praktikum ini dan bagaimana cara menyelesaikannya. Rumusan masalah terdapat pada studi pendahuluan di bab 1. Yang keempat yaitu tujuan penelitian. Penelitian tujuan berguna untuk mengetahui kemana arah yang akan kita lakukan dalam melaksanakan penelitian ini. Yang kelima, pengumpulan data. Untuk menghasilkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan awal dari dilaksanakannya penelitian ini, data merupakan hal yang sangat penting. Yang keenam yaitu pengolahan data. Pengolahan data dilakukan setelah semua data terkumpul. Berikutnya ada analisa setelah membahas tentang penjabaran dan penjelasan tentang apa saja langkah yang harus dilakukan dalam penelitian. Adapun yang harus dianalisa hasil pengolahan data adalah biomekanika, uji kenormalan data, keseragaman, kecukupan, persentil, perancangan alat bantu, dan ergonomi, lingkungan kerja 5S, dan display.
Tahap penutup ini meliputi kesimpulan mengenai hal-hal penting yang diperoleh selama penelitian dilakukan dan merupakan jawaban dari tujuan penelitian. Apabila semua tujuan penelitian sudah didapat, pada kesimpulan berarti penelitian ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian, saran dapat diberikan untuk kemajuan pelaksanaan penelitian ini pada waktu yang akan datang. Dan saran juga dapat ditujukan kepada pihak asisten dan pihak-pihak yang membutuhkan. Sekian, terima kasih buat yang sudah berkenan melihat presentasi saya. Mohon dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.